melalui interpretasi analogi atau pemanasan dan pemerintahan. Menurut Utrecht, penemuan hukum terjadi jika ada suatu perundang-undangan yang belum diatur, atau dapat juga terjadi jika ada aturan yang tidak jelas pengaturannya dan hakim dapat bertindak sesuai inisiatif dalam rangka menyelesaikan perkara. Terjadinya penemuan hukum dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kekosongan hukum, yang kedua, keabsahan hukum, dan yang ketiga, inkonsistensi hukum. Aliran dalam penemuan hukum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, aliran legisma. Aliran ini tidak mengakui hukum di luar undang-undang dan berpandangan bahwa hukum tertulis dan undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum. Yang kedua, aliran historis. Aliran ini menganggap bahwa undang-undang tidaklah cukup atau tidak lengkap, dan selain undang-undang tidak masih ada sumber hukum yakni kebiasaan. Menurut aliran regress jurisprudence, aliran ini menganggap bahwa hukum merupakan suatu sistem tertutup yang mencakup segala-galanya. Selain ini, aliran rigid jurisprudence juga menganggap bahwa hukum bukanlah sebagai sesuatu sarana, melainkan sebagai tujuan. Aliran interest jurisprudence, aliran ini berpandangan bahwa undang-undang tidak lengkap dan sumber hukum bukan hanya undang-undang semata. Dalam aliran interest jurisprudence, hakim dan pejabat memiliki kebebasan untuk melakukan penemuan hukum. Aliran dalam penemuan hukum yang kelima adalah aliran ini menentang aliran interjurisprudence, tidak setuju jika hakim diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum. Namun aliran ini juga berpandangan bahwa hakim tidak sekedar corong undang-undang yang semata-mata hanya menerapkan undang-undang dalam memberikan putusan, melainkan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kenyataan di masyarakat. Aliran Friedrich Bewegung, aliran ini menilai bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna dan menentang pendapat akan kesempurnaan undang-undang. Kemudian aliran ini juga berpendapat bahwa hakim haruslah diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum. AB, hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang dari pasal 22 AB plus pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mewajibkan hakim tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang mengatur, melainkan wajib mengadilinya. Jika terdapat kekosongan hukum atau aturan yang tidak jelas, maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Artinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum. Ragepending. Apa itu ragepending? Ragepending adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum atau yang konkret, dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Hakim menurut Van Al-Kadrat menyatakan seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari asas-asas, menyesuaikan undang-undang dan fakta konkret, dan dapat juga menambah undang-undang apabila dia perlukan. Yang pertama, hakim membuat undang-undang. Yang kedua, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemuan hukum, membentuk dan merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif, yaitu
badan pembentukan perundang-undangan. Yang keempat, hakim tidak dapat memberikan keputusan yang akan berlaku sebagai ketentuan umum. Menurut dua tokoh yaitu Suroso dan Ridwan Halim. Menurut Suroso, penafsiran peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud dan oleh pembuat undang-undang. Menurut Ridwan Halim, penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi, mempersempit ruang hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Konstruksi hukum dan interpretasi hukum. Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Interpretasi hukum atau penafsiran hukum adalah cara mencari arti makna suatu peraturan perundang-undangan. Metode penafsiran hukum, adapun menurut pendapat Jazim Hamidi ada 11 metode dalam penafsiran undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, interpretasi gramatikal, yang kedua interpretasi histori, yang ketiga interpretasi sistematis, yang keempat interpretasi sosiologis, yang kelima interpretasi komparatif, yang keenam interpretasi futuristik, yang ketujuh interpretasi futuristik, yang kedelapan interpretasi restriktif, yang kesembilan interpretasi ekstensif dan interpretasi indisipliner, dan yang ke-11 interpretasi multidisipliner. Dan konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan hukum, peraturan perundang-undangan, asas-asas dan sendi-sendi hukum. Menurut analogi adalah penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang ada pada dasarnya sama dengan keadaan secara konkret diatur dalam ketentuan hukum. Determinasi hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau menerapkan hukum sedemikian rupa secara halus sehingga seolah tidak ada pihak yang disalahkan. Argumen Casario adalah ungkapan peningkatan terhadap hal yang sebaliknya. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan.